Halo gengs, oke hari ini aku mau bahas tentang perihal komunikasi. Di mana perihal komunikasi ini biasanya terdapat dua kubu ya. Ada pasangan yang benar-benar menyepelekan komunikasi, menganggap komunikasi itu nggak penting, menganggap komunikasi itu hanya seala kadarnya. Ada juga pasangan yang merasa dan memegang teguh, memegang keyakinan bahwa komunikasi adalah pondasi dari keberhasilan suatu hubungan itu sendiri. Ya, kalau semuanya aku sendiri sih aku lebih ke ya komunikasi itu emang hal yang sangat penting, hal yang sangat krusial bagi sebuah hubungan. Karena dari mana lagi kita bisa mengerti pasangan kita kalau kita sendiri dalam berkomunikasi itu nggak baik gitu. Nah, sebelumnya pernah nggak kamu sama pasangan kamu ketika lagi berantem, kalian itu malah lebih banyak diem-diemannya daripada kalian itu duduk bareng, ngobrol, kalian cari masalahnya apa, kalian nemuin solusinya apa, kalian bicarain bareng berdua. Pernah nggak kayak gitu? Atau malah lebih mendominasi ke saling diem-dieman? Nah, itu bisa jadi pertanyaan ya, bahwa kalau kalian lebih banyak diem-dieman, berarti ada yang salah dengan komunikasi kalian. Jangan-jangan di antara salah satu di antara kalian ada yang diem, ada yang memendam masalah, ada yang nggak pengen mengungkapkan, dan salah satunya lagi ada yang nggak pengen tanya, ada yang nggak pengen memperbaiki dengan cara mengajaknya untuk mencari masalah dan solusinya. Nah, itu adalah hal yang sangat contoh kecil dari cara berkomunikasi dalam sebuah hubungan sendiri. Bayangkan ketika kamu ingin sekali menanyakan, ketika ada masalah ya, kamu bertanya dengan pasangan kamu, tapi pasangan kamu malas ribet, nggak mau dibahas, nanti malah nambah panjang lagi. Nah, itu sebenarnya berbahaya ya untuk komunikasi kalian. Berarti dalam hal itu ada salah satu yang nggak percaya dengan pasangannya karena nggak mau cerita. Bisa jadi juga nggak enak mau cerita, ya, atau bisa jadi memang males ribet, males ini itu, males cerita panjang-panjang gitu, takut nggak dimengerti atau ya yang lainnya gitu. Padahal kan nggak juga, komunikasi nggak semengerikan itu ya. Ketika kita ada masalah, kita cerita, terus kita selesaiin bareng, ya pasti nemu solusinya, pasti selesai itu masalahnya. Jadi marahannya kita tuh nggak berlangsung berlarut-larut, semakin lama malah semakin nggak ngerti nih maksudnya kayak gimana, diem-dieman sampai berhari-hari, kita nggak tahu masalahnya apa, dia nggak mau cerita, kita tanya juga nggak mau ngomong. Kan itu masalah banget untuk suatu hubungan. Atau kita pindah ya ke satu masalah yang lain. Jadi gini, pernah nggak sih kalian itu baca atau mendengar seseorang yang nggak pengen chattingan iseng-iseng basa-basi itu sama pacarnya? Jadi seperti ucapan selamat pagi, ucapan selamat makan, atau pertanyaan udah makan atau belum, itu hal yang nggak pernah sama sekali mereka lakukan ke pasangannya, hanya karena mereka merasa itu malah nyepam, malah mengganggu, malah nggak ada esensinya, yang ada malah cepet bosan. Pernah nggak sih dengar kayak gitu? Nah, sebenarnya aku rasa ya boleh aja sih orang meyakini hal itu, tapi nggak ada salahnya kok sebenarnya ketika kita menjalin kesepakatan. Itu kan kita juga berkomunikasi. Jadi kesepakatannya gimana nih? Kalau semuanya aku chatting yang basa-basi kayak gini, kamu merasa terganggu nggak? Atau gimana nggak? Gitu. Jangan hanya mengambil kesimpulan sendiri bahwa ketika kamu chatting dia selamat pagi dan lain-lainnya itu nyepam untuk dia. Jangan-jangan ketika kamu berpikir seperti itu, dia berpikirnya malah berbeda. Malah dia membutuhkan afeksi dari kamu, walaupun itu hanya sekedar chat yang basa-basi, chat yang dikira orang lebay, alay, mengganggu. Tapi menurut dia itu adalah salah satu perhatian kecil dari kamu yang menganggap dia itu ada, yang menganggap kamu tuh dia tuh penting untuk kamu, dan kamu tuh selalu mengingat dia di setiap waktu kamu mau beraktivitas, atau mengingat kamu di waktu-waktu kamu sedang sibuk, seperti itu. Jadi jelas ya bahwa komunikasi itu ternyata penting banget untuk sebuah hubungan. Ya, karena di dalam komunikasi itu kita sama pasangan kita tuh bisa menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang gak memberatkan kita dan pasangan kita sendiri, kayak gitu. Nah, ingat, di dalam suatu hubungan itu ada kamu dan pasangan kamu, nggak hanya kamu sendiri yang berjuang, atau nggak hanya dia sendiri yang berjuang.
pun ketika ada masalah, gak cuma kamu yang menyelesaikan atau gak cuma dia aja yang menyelesaikan, tapi keduanya. Kalau semuanya dua-duanya itu gak mau mengakui, ya ada yang salah lagi nih cara komunikasinya. Gimana komunikasi itu seharusnya bisa menyatukan kamu sama dia, bisa menyingkirkan ego masing-masing dari kalian sendiri. Mulailah terbuka sama pasangan sendiri, entah itu tentang masalah, entah itu tentang keganjilan pada suatu hubungan, entah itu apapun yang bisa membuat kamu sama pasangan kamu itu renggang, itu dibicarakan lagi. Oke, untuk kalian yang udah mendengarkan ini, semoga setelah ini kalian bisa mencoba ya memperbaiki dengan pasangan kalian, memperbaiki komunikasinya, sehingga apapun masalahnya, apapun problemnya dari sebuah hubungan bisa kalian selesaikan baik-baik secara bersamaan, nggak hanya sendiri-sendiri, nggak ada yang berjuang sendiri, tapi berjuang bareng. Dan kalian mulai terbuka dengan pasangan kalian sendiri, oke?